Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Apa kabar ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Anak-anakku semuanya, ayah bunda dan kita semua semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa bersuara walaupun dalam kultum ini. Di tengah wabah pandemi saat ini, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita dan terus menjaga kesehatan agar kita semua tetap terhindar dari wabah COVID-19. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan, kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah teladan ulama-ulama besar terdahulu. Kisah ulama yang akan saya ceritakan adalah kisah ulama ahli hadis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama asli beliau adalah Al-Hafidz Shihabuddin Al-Fadl Muhammad bin Ali bin Muhammad. Kenapa beliau disebut Ibnu Hajar? Nah, disinilah nanti Ustaz ceritakan. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang anak yatim yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Karena kematian ayahnya lah ini, beliau merasa terkucil dan tertekan. Akhirnya ibundanya memutuskan untuk anaknya untuk belajar di seorang ustaz atau ulama. Akhirnya beliau belajar pada seorang ulama. Dan dalam masa belajar, beliau tetap dalam keadaan tertekan, ditambah pelajaran-pelajaran yang beliau dapatkan sama sekali tidak bisa membuat beliau paham. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun beliau belajar, tapi tetap saja tidak sampai kepada kepahaman yang baik. Akhirnya beliau tidak tahan dengan pelajaran yang didapatkan dan beliau memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Di tengah perjalanan terjadi hujan yang deras. Akhirnya beliau meneduh di sebuah gua. Di dalam gua tersebut beliau merenung sejenak. Dalam renungannya tiba-tiba terdengar suara air menetes. Tes. Beliau penasaran dengan suara air tersebut. Kemudian masuk ke dalam gua yang lebih dalam. Setelah dilihat, ternyata di situ ada air yang sedang menetes di batu yang sangat besar, dan batu itu berlubang dengan tetesan air yang sangat kecil sekali. Akhirnya beliau merenungi apa yang terjadi dengan batu itu. Dan dari kejadian tersebut Ibnu Hajar Al-Asqalani mendapat pencerahan bahwa batu sekeras itu pun bisa berlubang, apalagi hati saya, apalagi kepala saya yang tidak sekeras batu. Dari kejadian tersebut Ibnu Hajar Al-Asqalani memutuskan untuk kembali belajar. Sampai sekian lama beliau belajar, akhirnya kecerdasan beliau sangat dihormati oleh teman-temannya, dan beliau menjadi ulama yang besar. Bahkan karya-karyanya lumayan banyak. Ada kitab Fathul Bari yang kita kenal, Bulughul Maram, dan masih banyak lagi. Tidak kurang dari 400 kitab dari berbagai masalah agama yang beliau tulis. Nah, dari kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kita bisa mengambil kisah tersebut bahwa syarat mencari ilmu ada 6.
sebagaimana dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bibayani. Syarat mencari ilmu ada 6. Yang pertama apa? Zukain. Zukain itu artinya cerdas. Bahwa manusia mencari ilmu harus dibekali dengan kecerdasan. Nah, kenapa ketika belajar ada siswa yang sulit belajar, itu bukan berarti anak siswa tersebut tidak bisa atau bodoh, tapi karena bagaimana dia tekun dalam belajar atau tidak. Yang kedua, wahirsin. Wahirsin artinya semangat. Semangat dalam belajar itu yang paling penting. Kenapa? Karena ketidaktekunan atau ketidaksemangatan dalam belajar tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang ketiga yaitu wastibarin. Wastibarin artinya sabar dalam menuntut ilmu, tabah dalam menghadapi cobaan, menghadapi ujian ketika belajar, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu bulgotun atau bulgotin, artinya ada biayanya. Jadi dalam belajar itu perlu ada biaya. Semua belajar perlu ada biayanya, ada dana untuk belajar. Tidak ujung-ujung kita belajar kemudian dapat ilmu, tidak, tetap ada biayanya. Kemudian yang kelima, wa irsyadi ustadi. Ini yang paling penting, yaitu adanya petunjuk dari guru. Walaupun dalam keadaan saat ini banyak internet, kita bisa mengambil ilmu dari internet yang banyak, tetapi tetap petunjuk dari guru adalah paling penting ya. Dan yang terakhir adalah waktu li zamani. Artinya belajar dengan waktu yang lama. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi yang belajar dengan sangat lama sekali dan akhirnya berhasil menjadi seorang ulama besar. Baiklah, mungkin cukup sekian kultum dari Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat untuk Ananda semuanya, bisa menjadi bekal ibadah dan bekal untuk hidup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.